Satu hari lagi menuntun langkahku, antang kasihmu, kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasihmu, berkatmu yang melimpah membuatku terpesona. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasihmu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasihmu, berkatmu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ku mengasihimu dengan segenap hatiku. Hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku Yesus. Satu hari lagi, satu hari lagi kau menuntun langkahku, tangan kasihmu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasihmu, berkatmu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau berikan kami kesempatan setiap pagi selama kami hidup di muka bumi ini, untuk boleh bersekutu dengan Engkau, untuk boleh terus mengalami disempurnakan oleh Engkau, untuk boleh mengalami kami menyatu dengan Engkau, untuk kami boleh ditahirkan oleh firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Oh, satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasihmu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasihmu, berkatmu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta,
Ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Oh, hanya satu yang ku minta. Ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Bapa. Oh, mencintaimu, mengasihimu seumur hidup kami. Oh, haleluya. Oh, kau ajari kami mengasihimu. Kau ajari kami mencintaimu. Kaulah nafas hidup kami. Kaulah segalanya. Kau bawa kami semakin melekat. Oh, menyatu denganmu. Kaulah segalanya. Oh, kaulah sukacita kami. Kaulah pengharapan bagi kami. Haleluya. Engkaulah segalanya. Yesus, kaulah nafas hidupku. Oh. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena
salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oh, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Sekali lagi katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Darahmu sucikanku. Pulih, sekali katakan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Firman-Mu sucikanku, firman-Mu tahirkanku, kuasa firman-Mu pulihkan. Sekali lagi katakan, firman-Mu sucikanku, kuasa firman-Mu pulihkanku. Kuasa firman-Mu pulihkan.
kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu. Sembuhkan, sembuhkanku. Oh, oh, Engkau menjadi semakin nyata di dalam kami hari demi hari, Tuhan. Kami semakin paham tentang firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu adalah Engkau sendiri. Dan Engkau sedang menghakimi bumi dengan perkataan-perkataan-Mu. Karena dengan perkataan-Mu lah Engkau menyembuhkan bumi ini, Engkau memulihkan. Dengan firman-Mu lah Engkau memilih sekelompok orang untuk Engkau jadikan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu sendiri. Dengan perkataan-Mu lah Engkau memilih setiap kami. Dengan perkataan-Mu lah berkata, bukan Engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih Engkau. Ketika kami menerima perkataan-perkataan-Mu sebagai satu kebenaran, mempercayainya, maka kami melihat perkataan-perkataan-Mu itu pasti melakukan apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memandang Engkau. Kami boleh melihat Engkau. Semakin lama semakin jelas. Semua perkataan-perkataan-Mu terbukti adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau diajar lagi oleh Engkau. Silakan Tuhan. Engkau berdaulat. Firman-Mu berdaulat. Perkataan-perkataan-Mu berdaulat. Kami menantikan pengajaran-pengajaran-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Mengarahkan pandangan kami kepadamu. Menatap Engkau. Menatap Engkau dengan penuh kasih. Karena kami sadar, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa melanjutkan hidup ini tanpa kami memandang Engkau. Biarlah kiranya sinar dari wajah-Mu itu menerangi kami, memuaskan kami. Biarlah kiranya hidup kami ini bisa memuaskan Engkau. Biar ketika kami duduk, sikap hati kami di hadapan-Mu benar-benar menyenangkan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus juga yang akan membantu kami, menolong kami, supaya kami boleh sesuai dengan hati-Mu. Terima kasih, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah mengajar kami, yang sudah menuntun kami dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Hari demi hari. Oh, jam demi jam. Menit demi menit. Kami boleh melaluinya. Tanpa sedikit pun kami terpisah dari Engkau. Terima kasih. Kalau Engkau terlebih dahulu mengikatkan diri-Mu dengan kami. Engkau mengingini Roh-Mu yang ada di dalam kami dengan sembunyi. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Sekarang kami dapat berkata, kami benar-benar tak dapat hidup tanpa Engkau. Engkaulah nafas kami Tuhan. Engkaulah makanan kami yang sesungguhnya. Oh, seluruh hidup kami pusatkan perhatian kami kepada. Engkaulah yang dapat melepaskan kami dari cinta akan dunia ini. Engkaulah yang dapat melepaskan kami dari kasih akan dunia ini. Kasih akan orang tua, akan suami, akan istri, akan anak-anak kami.
Dan Engkau jugalah yang membawa seluruh orang-orang yang kami kasih. Membawa kembali kepadamu. Karena Engkau memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh hati kepadamu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami kembali mau diajar oleh kebenaran-kebenaran. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, Bang. Shalom. Baik, cek dulu suara masing-masing. Shalom. Ya, terus yang lain. Shalom. 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 Ya, Shalom semuanya. wow, mantap. Si Tuhan. Shalom. Oke, si Tuhan ya. Baik, teman-teman yang di radio, shalom juga. Siapa aja yang di radio? Oke, ada 6 ya. Siapa aja tadi? Keluarga Jose, shalom. Alexa, shalom. Mak Gwen, shalom. Paling Pak Lunggu juga ya, sudah hadir di radio ya. Iya, baik. Si Tuhan ya. Nah, saudara, perlahan demi perlahan, saudara, Tuhan apa ya? Mengajari ya, atau menuntun, menggiring kita sampai benar-benar semua yang dia katakan di dalam firman-Nya yang pernah dilepaskan, ya, yang kita baca di dalam Alkitab, itu saudara mulai kita menyadari bahwa ternyata firman-Nya tidak pernah gagal. Ya, apa yang dia lepaskan. Bagi kebanyakan orang, kedatangan Tuhan itu seperti nggak tahu kapan terjadi. Tetapi ketika kita mulai mempercayai, menerima perkataannya, maka kedatangan Tuhan itu makin hari makin apa ya? Makin kita mengerti bahwa ternyata memang dia sudah datang. Ya, dia benar datang, bagaimana setiap perkataan-perkataannya yang kita pernah baca. Itu keyakinan kita makin lama makin bertambah kuat. Seiring dengan kita mengetahui pola kerjanya Allah. Dan pola kerjanya Allah ini adalah rahasia. Rahasianya Allah, saudara. Hanya orang-orang yang belajar terus tunduk di bawah firman-Nya. Mau mengasihi firman-Nya, mau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi sekalipun kita anak, kita harus belajar taat. Sebagaimana Yesus juga belajar taat. Nah, ketika dia mulai menemukan kita
menjadi semakin selaras dengan firman-Nya. Lalu hal yang penting selanjutnya, dia mulai menemukan di dalam diri kita bahwa benar-benar kita semakin bergantung kepada Dia. Ya, bergantung kepada Dia itu begini, saudara. Berdoa setiap waktu. Jadi saudara, sekarang kita menyadari, semakin kita dekat dengan tahtanya Tuhan, semakin kita menyadari. Pertama-tama kan Dia berfirman kepada kita bahwa Dia merampas kita. Jadi dari pihaknya Tuhan, saudara, Dia rampas kita. Lalu Dia bawa kita di tahtanya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau kita sudah di tahtanya, kita tetap di sana. Lalu yang kita pikir adalah kita sudah bersama dengan Dia. Efesus 2 juga bilang begitu kan? Tapi kenapa di kitab Wahyu dikatakan dirampas? Jadi ada sesuatu sebetulnya yang kalau kita pelajari dengan serius, ternyata firman Tuhan itu juga ternyata berubah. Ya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan di dalam firman-Nya. Sekalipun itu saudara ada satu ketetapan yang harus Dia katakan selama-lamanya. Gitu ya. Nah, dan kita boleh melihat bagaimana perkataan-perkataan yang Dia lepaskan itu. Dia lepaskan itu begini, saudara. Keluar dari mulut kita. Atau keluar dari mulut orang lain, lalu kita dengarkan. Disitulah kerajaan sorga itu datang. Memenuhi. Atau menghamiri. Jadi ketika firman yang keluar dari mulut kita, lalu kita dalam posisi mempercayai bahwa seluruh firman Tuhan adalah Dia sendiri. Kita dengan rendah hati mempercayainya. Kita seperti orang bodoh menurut dunia ini. Mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan, tapi mempercayainya dengan teguh. Seperti firman itu nyata di dalam kita. Kepercayaan seperti ini, saudara, itu terbangun setiap hari. Jadi ketika kita datang setiap pagi seperti ini, saudara, saudara mesti makan daripada firman. Makan itu adalah mempercayai perkataannya. Jadi kita harus belajar makan. Belajar makan itu adalah belajar mempercayai setiap perkataannya. Walaupun kita nggak mengerti. Nah, jangan terlalu memusingkan masalah perubahan kita secara kasat mata. Entah apa saja itu. Masalah karakterkah, masalah apa saja. Jangan terlalu memusingkan itu. Itu memang hasilnya. Tetapi itu terjadi ketika kita menundukkan diri kita kepada firman. Jadi saudara, sering sekali kenapa kita itu tidak melihat hasilnya di dalam diri kita atau kita gagal. Itu adalah karena kita fokus kepada diri kita sendiri.
bukan fokus kepada Tuhan. Begitu kita fokus kepada diri kita sendiri, ketika kita menghadapi kehidupan di dunia ini, saudara, adalah peperangan, saudara. Tapi peperangan seperti yang dimaksud bukan lagi kita begini. Kita memperkatakan firman, kita melakukan peperangan, atau kita mengikat, kita begini. Tidak begitu lagi, saudara. Kalau seperti itu, saudara, masih ada unsur di dalam diri kita yang akan keluar dengan menjaga tekad kita. Saudara, perlahan-lahan, saudara, segala usaha dari diri kita itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi, saudara mesti benar-benar mempelajari ini. Jangan takut. Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Jadi, saudara, bukan masalah kita mengakui-akui lagi. Ketika kita misalnya berdosa gitu kan. Lalu kita menenangkan diri kita. Oh, sudah diampuni. Terima kasih. Saudara, kesadaran kita akan Tuhan, akan firman-Nya harus makin kuat. Harus ada perbedaan setiap hari masalah keyakinan kita. Sehingga kadang tidak perlu kita mengucapkan seperti Tuhan Yesus ketika mau membangkitkan Lazarus. Dia tidak perlu berdoa supaya didengarkan oleh orang banyak. Nggak perlu. Dia nggak perlu membangun-bangun imannya. Membangun-bangun kepercayaannya. Membangun kesadarannya. Itu adalah usaha kita. Di mana Tuhan katakan, sudah cukup ya. Sekarang waktumu sudah habis. Sekarang waktuku. Jadi ketika dia menyadarkan kita bahwa memang kita tidak mampu, itulah yang membuat Tuhan, yang membuat firman Tuhan, seperti firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia, itu tergenapi dalam kita. Ketika kita menyadari, kita berjaga-jaga, supaya diri kita makin lama makin tidak kelihatan. Dengan apa? Dengan fokus kepada Dia, kepada firman-Nya, kepada perkataan-perkataannya. Lalu, diam-diam dalam perenungan kita mulai memperhatikan hasilnya. Hasilnya yang paling pertama adalah di dalam diri kita. Pasti saudara akan melihat hasilnya. Bagaimana dengan hati saudara? Damai enggak? Ketika saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, coba perhatikan. Ada gejolak enggak? Kalau ada gejolak, berarti kita itu masih belum menundukkan diri kita. Kita belum pada posisi menjadi hamba. Hamba itu sangat sadar bahwa dia enggak berhak atas hidupnya. Ketika kita melihat masalah penghidupan. Di dalam kitab Amos 5 ayat 8 kalau nggak salah ya. Dikatakan apa? 8:11 atau 5:8 yang akan ada satu masa kelaparan katanya. Tapi bukan kelaparan akan makanan dan minuman. Tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Di ayat itu dikatakan bahwa mereka tidak menemukan. Coba kita baca dulu. 5:8 atau 8:11. Coba ya.
Kalau ada yang sudah ketemu, boleh baca ya. Amos. Sepertinya 8:11 ya. Ya. Amos 8 ayat 11 ya. Coba, ini, Joen, baca. 11-12 ya. Itu juga tuh. Baca aja kan. Atau pakai ini aja. Mau ke kamera lah. Duduknya yang bagus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukanlah kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Perhatikan ya. Jadi begitu firman ini dilepaskan, kita kan firman ini sudah berapa lama ini dilepaskan. Lalu firman ini menyebar melalui Alkitab yang dicetak. Lalu saudara, ketika ini diucapkan, ketika hari ini kita ucapkan saudara, kita lepaskan. Saudara, walaupun itu dulu dilepaskan, ya, jadi begitu itu dulu dilepaskan di masa yang lalu, itu bekerja di zaman itu, saudara. Nah, begitu ini dilepaskan di zaman kita, minimal pertama, ketika kita membaca firman ini, lalu ada orang yang benar-benar seperti yang saya katakan, dipilih oleh dia. Lama-lama saudara mulai mengerti bahwa firman itu berdaulat. Di dalam diri saudara, saudara sudah ditundukkan oleh firman itu. Ya, ditundukkan dalam arti saudara tidak punya keraguan bahwa ini firman Tuhan. Ya, jadi begitu kita baca firman ini, maka kita seperti benar-benar ketika pertama kali firman ini dilepaskan. Itulah namanya firman itu harus bekerja. Jadi di mana firman itu diberitakan? Ini firman ya. Jadi ketika dikatakan sesungguhnya. Jadi saudara, kalau saudara baca Alkitab, di sana ada perkataan-perkataan langsung. Jadi ketika seperti ini, jadi nabi-nabi ketika mereka melepaskan. Pada waktu itu saudara, karena belum waktunya seperti sekarang, Tuhan harus mengkondisikan para nabi-nabinya untuk benar-benar sampai mereka itu, boleh dikatakan saudara, mereka itu seperti orang yang lain sekali dengan orang-orang yang lain. Itulah nabi saudara. Berbeda sekali. Jadi benar-benar orang-orang yang dipilih menjadi nabi, bukan seperti sekarang saudara, mengangkat dirinya menjadi nabi. Begitu dia bisa bernubuat, begitu dia bisa mengucapkan sesuatu lalu terjadi, lalu orang juga mengangkat dia jadi nabi. Pada awalnya tidak demikian. Pekerjaan seorang nabi adalah seperti apa ya? Boleh dikatakan nggak ada orang yang mau jadi nabi. Karena yang dilakukan oleh seorang nabi itu sangat tidak menyenangkan bagi manusia daging. Sangat tidak menyenangkan bagi orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Bahkan seorang nabi harus berani berkata-kata. Sekalipun orang yang mendengarnya bahkan dibuat Tuhan telinganya menjadi tebal. Bayangin bagaimana seorang nabi berbicara kepada satu bangsa
Di mana bangsa itu memang sengaja dibuat Tuhan menjadi tebal telinganya. Coba bayangkan. Hanya orang yang dalam tanda kutip tidak waras lah. Yang bisa melakukannya. Tetapi sekarang ini perbedaannya, kita mesti benar-benar jadi waras, normal. Jadi di masa yang lalu, saudara, para nabi itu, mereka itu taat kepada Tuhan, harga mati. Jadi kadang-kadang mereka menjadi tegang dalam hidupnya. Bayangkan bagaimana Yunus gitu. Dia sudah tahu bahwa orang Niniwe itu akan bertobat. Karena dia sadar begitu datang ini, bahwa firman Tuhan itu pasti membuat mereka bertobat. Hatinya tidak bisa terima. Karena bangsa itu adalah musuh daripada bangsanya. Jadi ketika dia disuruh ke sana, dia melarikan diri. Sehingga ketika Tuhan mengajarkan dia sesuatu yang baru. Kamu tahu nggak? Orang Niniwe itu umatku juga loh. Ketika kita melihat sekarang, saudara, mungkin para penganiaya kita, siapapun mereka. Tuhan bilang mereka umatku. Bahkan yang paling sadis mungkin, antikris itu hambaku. Aku berdaulat. Kita nggak terima. Ada banyak orang tidak terima, tidak menerimanya. Ketika Tuhan bekerja di antara agama lain, banyak orang percaya tidak menerimanya. Karena ketika kita menerima kebenaran dan mempercayai kebenaran, itu membuat kita menjadi sombong. Sehingga yang lain kita tidak anggap benar. Jadi saudara, kita mesti memperhatikan. Saya perhatikan. Jadi saudara, untuk mendapatkan benar-benar posisi kita pada waktu ini, di mana posisi kita? Ketika dia mau menyatakan dirinya, di dalam diri kita tidak boleh tunduk kepada pikiran manusia. Ya. Termasuk kepada pikiran kita. Makanya ketika dalam posisi ini, di antara saudara mungkin berpikir begini, Pak Parlin kok jadi arogan? Menganggap yang lain tidak ada benarnya. Bukan. Tetapi pikiran manusialah yang sedang ditampilkan. Sehingga Tuhan harus dengan tegas. Jadi ketika ada yang dipilihnya, ingat saudara, ini pun anugerah. Saya sudah katakan kepada saudara, selama 200 hari lebih ini saudara, berapa banyak dia hancurkan saya. Berapa lama dia tundukkan dengan firman. Berapa lama saya bergejolak.
Berapa lama seperti pedangnya itu membuat benar-benar seperti wow, deg-degan. Karena saya kan tidak tahu apakah pada posisi itu, jadi ketika mengucapkan seperti ini, saudara, saya kan tidak sadar apakah benar itu Tuhan, benar-benar dia, atau masih muncul diri saya. Mungkin benar itu firman Tuhan pada hari itu. Tetapi saya kan tidak sadar apakah ada unsur dari dalam diri saya itu muncul. Itulah yang membuat saya setiap kali menyampaikan sesuatu, saya harus belajar. Saya benar-benar menundukkan diri benar, saudara. Tadi malam pun saya melakukannya juga. Saya coba dengerin ulang. Saya udah posting. Saya dengerin ulang. Saudara, mungkin saudara berpikir begini. Wah, ini nggak usah diposting. Memang saudara, kita posting ini itu belum umum, saudara. Masih di kalangan kita. Dan tahukah saudara, yang mendengarkan, yang menonton itu, kalau saya perhatikan, itu tidak ada dari dua. Masih kita-kita saja. Dan tahukah saudara, Tuhan melindungi. Dan sekalipun itu nampaknya mungkin kelihatanlah aslinya kita. Aslinya saya. Mungkin saya mengucapkan sesuatu mungkin yang mungkin wow itu menggoncangkan. Misalnya saya bilang anti vaksin misalnya begitu. Pastikan di dalam diri kita akan muncul nanti gimana ya. Nah itulah daging kita. Ketakutan kita. Saudara, Alkitab kita dengan jujur menceritakan skandalnya para orang-orang kudus. Dan tahukah saudara, itu dibacakan, diberitakan oleh seluruh dunia. Saudara, yang mencatat kitabnya Daud itu, yang mencatat kitab Samuel, dan yang lain. Apakah Daud tidak tahu? Itu dicatat, dia tahu. Tetapi kenapa dimasukkan di situ? Jadi kita menjadi seperti suratan yang terbuka. Kita transparan, boleh dinilai orang. Hanya orang yang menutup-nutupilah. Ketika kita menutup-nutupi, saudara, keadaan kita, maka kita memberikan kesempatan kepada manusia di luar sana mendewakan kita. Menganggap kita nggak bercacat. Padahal kelihatan dengan jelas. Jadi ketika saudara melihat saya arogan atau apa saja, tahukah saudara? Itu membuat di dalam diri saudara tak pernah mau mendewakan manusia. Hebat ya Pak Pardi. Karena saudara melihat dengan jelas, saya tidak perlu berubah menjadi Tuhan di hadapan istri saya. Saya adalah suami daripada istri saya. Tetapi ada kalanya saya mesti dengan tegas terhadap istri saya, bukan hanya di sini, dalam kehidupan kami. Begitu ada hal-hal yang saya tahu bertentangan dengan Tuhan, saya harus dengan tegas. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bilang gitu. Jadi ketika dia pun menasihati saya, kadang itu menjengkelkan. Tapi saya mesti belajar, saya ini sama seperti dia. Disitulah saudara,
kita melakukan yang namanya hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Inilah yang kita bawa kemanapun kita pergi, saudara. Suatu saat nanti, saudara, mereka akan lihat. Jadi perjalanan 200 hari ini akan dilihat. Dan kita semua bisa lihat. Saudara bisa lihat ketika saudara menyaksikan kamera saudara ada di sana. Gambar saudara, wajah saudara ada di sana. Saudara mesti dengan jujur pada waktu itu hatiku gimana. Saudara mesti ingat dari tatapan mata saudara. Saudara bisa lihat diri saudara sendiri pada waktu itu. Apakah saudara tidak percaya? Apakah saudara tidak menghargai firman atau menghargai firman? Apakah saudara pada posisi haus akan dia? Saudara akan tahu. Saudara pasti diingatkan oleh Roh Kudus keadaan saudara pada waktu itu. Asal saudara jujur. Terbuka. Terbukalah dengan Tuhan. Utarakan itu. Ya Tuhan. Aku terlalu merasa diriku sudah tahu. Ternyata ada banyak hal yang tidak ku tahu. Tahukah saudara? Sikap yang benar bagi seorang orang percaya atau hambanya. Sikap yang benar itu selalu haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau kita tidak haus, tidak lapar, berarti ada penipuan. Ada penipuan yang dilakukan oleh si jahat. Kalau nanti suatu saat saudara itu mengajar orang lain, punya murid, saudara mesti berani dengan cara yang baru, yaitu menanti-nantikan Tuhan, supaya Tuhan yang mengajar orang lain, bukan saudara. Jadi ketika saudara mendengarkan di sini sesuatu firman, saudara tidak bisa pakai ini dengan semena-mena. Karena kalau saudara pakai semena-mena, berarti saudara sedang mencari kemuliaan untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi berusahalah belajar. Jadi ketika kita belajar, kita menghidupinya, oke? Tetapi untuk boleh menyampaikannya, saudara mesti duduk diam di kaki Tuhan. Mesti belajar. Menahan mulut saudara. Nah, jadi saudara ketika kita mendengarkan ini, tidak salah saudara mencatat. Bahkan sebetulnya tidak perlu mencatat pun bisa. Tinggal saudara lihat di YouTube. Saudara dengerin, perhatikan baik-baik setiap perkataan itu. Bagaimana caranya Tuhan? Oh, dari sini dia ngomong. Nanti saudara akan tahu saat mana pikiran saya sebagai manusia turut di sana. Namun hargailah. Karena Tuhan juga sudah menerima kelemahan saya. Jadi ketika saya ucapkan itu saudara, ketika saya lihat, saya pun tahu, saya pun sadar bahwa itu saya. Awal-awal saudara ketika saya dibingungkan dengan itu, sudah terlanjur bicara soalnya. Kenapa Tuhan tidak tahan? Itu benar-benar pertama kali itu saudara, saya merasa gelisah gitu.
Kenapa begini Tuhan? Nah, waktu kita bicara seperti itulah dengan merendahkan hati, disitulah baru Tuhan mengangkat kita. Artinya apa, saudara? Firman-Nya itu berhasil membuat kita takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan seperti kalau kemarin kan roh takut akan Tuhan kan? Jadi kita merasa ada pribadi yang lain, ada 7 roh Allah. Salah satunya roh takut akan Tuhan. Jadi kita pikir dia berdiri sendiri. Tetapi roh takut akan Tuhan itu harus menjadi materi di dalam kita. Menjadi karakter kita. Jadi bukan di pihak lain lagi. Jadi roh takut akan Tuhan itu benar-benar bukan jadi kayak roh lagi. Tetapi menjadi materi. Menjadi daging di dalam kita. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Sehingga saudara, setiap waktu ketika saudara mendapatkan pewahyuan dari Dia, bisa dipercayakan karunia-karunia Tuhan yang lebih dari yang sebelumnya. Saudara tidak pernah menganggap itu sebagai satu kelebihan. Karena apa? Karena roh takut yang ada di dalam saudara itu sudah menjelma di dalam saudara, menyatu. Sehingga kapanpun saudara memanifestasikan Tuhan, saudara berjaga-jaga senantiasa. Saudara makin lama akan makin sering datang ke tahtanya. Akan masih sering minta Tuhan. Saudara akan melupakan keberhasilan apapun yang saudara peroleh dari memanifestasikan Dia. Makanya Tuhan katakan, kita mesti seperti hamba yang tidak berguna. Kami hanya hamba yang tidak berguna. Yang hanya melakukan apa yang disuruhkan kepada kami. Saudara, itu perkataan itu dalam sekali. Tapi tahukah saudara? Yang sama itu juga hakikatnya Allah. Esensinya Allah. Bayangkan Allah itu yang adalah Allah. Berani menjadi manusia yang paling hina. Itulah roh yang sama yang mesti kita terima. Jadi bukan seberapa banyak kuasa yang kita terima. Jadi begitu kita dipercayakan dalam hal yang sangat sederhana sekalipun. Sikap hati kita setiap hari diperhatikan oleh Tuhan. Sampai kita bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Tahukah saudara? Untuk menampung seluruh kepenuhan Allah, itu nggak bisa kita usahakan. Dengan kita berbahasa roh, dengan kita berdoa, dengan apa saja nggak bisa. Untuk membuat kita bisa menampung seluruh kepenuhan Allah, Dia sendiri. Karena kan Dia untuk membuat kita mengerti, kan Dia turun. Dia turunkan standarnya. Dia makan kita, saudara. Dianggap yang kita ucapkan, karena kan yang kita ucapkan ini kan, kita kan di dalam Tuhan, saudara. Semua kita ini dalam Dia. Termasuk iblis yang jahat itu kan dulu kan di dalam Dia. Segala sesuatu kan di dalam Dia. Lucifer kan di dalam Dia. Cuman dia hidup dengan dirinya sendiri. Makanya dia berontak terhadap Allah. Makanya dia bilang kepada manusia, jangan makan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bahaya kamu nanti. Hanya aku yang bisa. Aku yang punya itu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di dalam aku. Kira-kira begitu. Tetapi kamu jangan makan itu. Nanti kamu mati.
Jadi sebelum dia sampai kepada pohon kehidupan itu, dia sudah makan. Tuhan sudah tahu bahayanya. Bahayanya apa, saudara? Akan ada gejolak di dalam dirinya. Makanya Salomo diizinkan, saudara, memakan seluruh dosa itu, saudara. Jadi saudara, nafsunya dia itu sengaja kayak ini loh, coba kamu gunakan semua ini. Dia buat dia damai sejahtera dengan punya 1000 istri. Saudara. Tahukah saudara? Dia diberikan kekuatan menjadi seorang kekuatan laki-laki, saudara. Bayangin, saudara. Sampai dia umbarkan sejelek mungkin. Iya, sampai gila. Tahukah saudara? Itu saudara untuk mengizinkan menjadi pelajaran. Bukan berarti dia buat itu menjadi satu standar. Oh, orang bisa berbuat dosa seperti itu. Tidak. Supaya orang belajar, ini loh hasilnya. Jadi ketika dia ingin membuat kerajaannya damai, akal liciknya itu jalan. Itulah hikmat. Dan awalnya saudara, sebelum dia mencapai semuanya, awalnya saudara dia itu, wow, ternyata bisa ya. Lama kelamaan, dia itu mulai beralih ke situ, kepada hikmatnya sendiri. Akhirnya apa? Oleh karena hikmatnya itu, dia terjerumus ke dalam perempuan-perempuan itu. Sehingga di masa tuanya, dia menyembah dewa-dewa istrinya itu, saudara. Berhala-berhala istri-istrinya itu. Itu yang terjadi, saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara. Saudara, ketika firman-Nya bekerja di dalam kita, kita mesti memperhatikan setiap hari. Sikap hati kita. Kita mesti sering-sering datang di hadapan Dia. Dimanapun saudara sekarang, engkau ada di tahtanya. Tetapi untuk membuktikan engkau ada di tahtanya, saudara mesti fokus. Mendengarkan Dia. Jangan andalkan hikmat yang engkau miliki. Ketika kita mendapatkan hikmat, pewahyuan, itu bisa menjadi berhala bagi saudara. Makanya dikatakan Alkitab bisa menjadi berhala. Buku-buku rohani bisa menjadi berhala. Buku-buku pemuritan bisa menjadi berhala. Catatan-catatan kita bisa menjadi berhala. Itu tidak menjadi berhala kalau kita tanyakan kembali kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan katakan, oke, kamu skip. Sekarang kamu nggak perlu baca itu. Jadi setiap hal, ketika kita buka Facebook, ketika kita melihat hal apapun, jangan takut, saudara. Untuk satu waktu, kita akan diizinkan untuk melihat itu. Tapi beranilah dengan jujur berkata kepada Tuhan. Sia-sia juga ya Tuhan. Tapi aku nggak bisa lepas, kenapa? Gimana? Waktu kita bicara seperti itulah, barulah Tuhan angkat
keterikatan kita dengan hal-hal dunia tadi. Ya ambil. Itulah baru berhasil. Tetapi saudara, liciknya si jahat itu sudah licik sekali saudara. Makanya dikatakan, dibujuknya untuk murtad katanya, dibujuk. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan para hamba Tuhan yang bilang, nggak apa-apa divaksin. Nggak ada hubungannya dengan antikris. Mari perhatikan selanjutnya. Bagaimana mereka nanti ketika chip itu dipasang. Karena tujuannya kan supaya tunduk kepada dunia ini. Nanti akan ditawarkan, oh nanti kalau nanti itu akan ada, engkau akan bisa hidup selama-lamanya. Makanya muncul juga vaksinnya terawan. Karena Pak Terawan itu Kristen, lalu sepertinya nggak ada hubungan dengan chip-chip segala macam itu, saudara, orang menganggap nggak apa-apa. Sehingga Pak Daud Tony, wah dia posting di YouTube-nya kan, saya divaksin langsung oleh Dokter Terawan, nggak ada setannya di sini. Sebelumnya dia bilang tidak akan divaksin. Karena saya sudah terbiasa fighting dengan segala macam sakit penyakit. Loh kenapa dia divaksin? Karena dia nggak kuat dengan tekanan. Di dalam dia sudah memposisikan dirinya sebagai nabi Tuhan. Dia selalu memposting ini pesan Tuhan untuk Desember, untuk dia berani mengatakan, oh malaikatnya, malaikat maut sudah tidak ada lagi di Indonesia katanya. Tahukah saudara? Itu adalah perkataan yang ingin didengar oleh orang banyak. Dan dia sedang memposisikan dirinya justru menjadi musuhnya Tuhan. Jadi saudara, ketika ada vaksin, saudara, bukan masalah. Saya sudah bilang sama saudara. Kalau kita tidak benar-benar tunduk di hadapan Dia, kita merasa sok hebat. Ada orang yang mau melarikan diri dari dunia ini juga berusaha. Saudara pasti akan dikejar. Mereka dikejar bayangan mereka sendiri. Karena tujuan daripada munculnya antikris itu adalah untuk menunjukkan kemurnian imanmu. Jadi kalau kita menghindar, pekerjaannya itu tidak jadi dalam kita. Targetnya adalah kita ini benar-benar tidak ada takutnya. Nggak boleh ada ketakutan dalam kita. Pengecut, nggak boleh, nggak bisa masuk. Mulai sudah kerja di Jakarta kan sudah mulai dikejar-kejar. Ketika satu hari kemarin semua keluarga gitu. Jadi gimana sekarang ini keadaannya? Jadi kamu nggak bisa pulang. Sudah, ini pilihan. Saudara, keyakinan kita kepada Tuhan itu digoncang oleh orang yang paling dekat dengan kita. Saudara, perjalanan mengikuti Dia setiap hari. Ketika kita benar-benar tunduk di hadapan Dia, setiap hari kita dapat upah. Upahnya apa? Tuhan. Tuhan itu saudara lebih berharga dari semua di dunia ini.
Sekalipun orang mengatakan, oh mungkin buat lagu, dia lebih berharga, sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini. Diuji, saudara perkataan. Dan sekarang begitu meluasnya media sosial, kita tahu, saudara bisa tahu hal-hal tersembunyi di dalam mereka itu transparan semua. Sekalipun dia memoles dengan wajah yang mungkin rasanya orang paling dekat dengan Tuhan, rasanya mungkin orang paling kudus gitu, nggak bisa disembunyikan. Saudara akan bisa tahu orang yang dalam, yang sudah dihancurkan oleh Tuhan. Saudara akan tahu nanti. Saya sedang mengatakan seperti itu. Tetapi dengan diam-diam, dia berfirman lewat mulut ini. Begitu saya dengarkan kembali, saya bisa memisahkan diri saya antara Tuhan dengan diri saya sendiri. Itu penting. Karena kalau kita terlalu menganggap berlebihan firman Tuhan, oh sekarang aku satu dengan dia. Apa yang kukatakan semua kebenaran, semua adalah Tuhan. Salah. Nggak bisa begitu. Itu sebabnya kita perlu mengalami seperti Tuhan dulu. Dia selalu datang kepada Bapa. Bergantung terus. Dan dia berfirman lewat mulutnya. Anak tidak dapat melakukan dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak melihat bapaknya melakukannya. Satu sisi dia bilang, aku tidak menghakimi kamu. Di sisi lain dia bilang, kalau aku menghakimi, penghakimanku benar. Kenapa dia berani mengucapkan itu? Karena dia sadar. Di satu sisi, dia mesti berani mengucapkan itu. Itulah Allah itu sendiri yang bicara lewat dia. Tetapi di sisi lain, dia mesti sadar posisinya pada waktu itu adalah sebagai manusia yang sedang mewakili kita. Jadi dia benar-benar belajar untuk menjadi taat sebagai anak, sekalipun dia adalah anak. Nah, dia nggak mau menjadi anak gampangan. Kekristenan yang sekarang itu seperti anak gampangan. Yang harus dibujuk-bujuk terus. Ketika menghadapi masalah, nangis itu. Mengharapkan Bapak itu datang. Cup. Udah. Ketika kita diajar menjadi anak yang sesungguhnya, kadang-kadang kamu boleh nangis. Kamu mesti seperti laki-laki. Bentak. Yang paling kuat kan perasaan itu kan perempuan kan. Di hadapan Tuhan nggak ada lagi laki-laki, nggak ada perempuan. Saudara, kejatuhan para hamba Tuhan adalah begitu dia memunculkan sifat yang sangat lembut. Karena Tuhan itu lembut. Ada satu lagu. Ku tatap mata itu melihat Tuhan. Wow, yang mempesona. Kita tahu saudara. Iblis bisa menyamar menjadi Tuhan yang sangat lembut. Itu tercipta dalam imajinasi. Begitu seseorang di dalam imajinasinya tercipta Tuhan yang dengan lembut, dengan manis,
dengan gentle gitu ya. Dia sedang menciptakan Tuhannya sendiri. Dan akhirnya apa? Si jahat membuat dirinya. Sehingga orang ini terikat di situ. Saudara, penipuan si jahat itu sudah sampai kepada puncaknya, nanti akhirnya dia memunculkan wajahnya yang asli. Disitulah banyak orang tertipu. Ini yang sedang terjadi sekarang kan? Dulu begitu, wow, ini hebat nih. Ini pemimpin yang sederhana ini. Sekarang mulai banyak yang disadarkan. Mulai melihat. Itulah yang membuat orang rame-rame untuk divaksin. Bahkan rela membuat gerejanya menjadi tempat untuk divaksin. Mereka memakai firman Tuhan untuk kesenangan dagingnya. Kita mesti menghormati pemerintah sebagai wakilnya Allah. Ya, ada firman. Tetapi ada yang lain yang mengetahui firman yang lain dipakai. Lalu mereka melarikan diri. Tetapi mereka sekarang sedang wow. Karena gimana? Mereka buat di media sosial. Mereka mau melarikan diri, dibuat di media sosial. Diceritain di media sosial. Apa gunanya coba? Lah, mereka sedang menceritakan, lalu timbullah yang mengejek. Mereka bilang, di hutan mana ada ya katanya yang bisa ini katanya. Oh, ada yang bilang, oh di hutan ini, di hutan itu katanya. Saya ketawa. Lalu yang bilang, loh, untuk pergi ke hutan kan sekarang keluar saja kan mesti ini. Mesti ada protokolnya katanya. Untuk keluar dari Jakarta saja, pergi kemana-mana. Sekarang itu di Jakarta, itu kebetulan ada teman di sana, dia telepon saya. Dia lagi ke sana gitu. Wah, susah di sini Pak. Puji Tuhan nggak ada kartu vaksinnya, dia sudah divaksin. Dia mengajak saya, oh, Bapak bisa ikut nih join katanya karena mau bagi-bagi Alkitab gitu kan. Saya pikir mati Tuhan. Tapi saya nggak dengan diam dalam hati aja. Kemana-mana katanya mesti tunjukin. Pergi ke tempat ini mesti tunjukin itunya, kartunya. Tapi karena punya kartu itu kan merasa, oh puji Tuhan saya sudah punya kartunya. Wis, enak kan, nyaman kan. Nggak sadar makin mengikatkan diri. Lu gimana kalau mau keluar? Kan harus pakai itu. Enggak, nanti saya bilang, saya mau pergi ke hutan katanya. Coba gimana saudara kondisi seperti itu di hadapan Tuhan, coba. Dia ingin menyelamatkan nyawanya di sisi yang berbeda kan. Jadi walaupun dia nggak divaksin, tapi dia tetap ada unsur menyelamatkan nyawa kan. Menyelamatkan nyawa, melarikan diri gitu loh. Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan? Wah, itu rasanya saudara. Dapat firman Tuhan. Oh, sudah waktunya. Semua saudara firman Tuhan yang didapat itu pokoknya tentang kedatangan Tuhan. Ya. Kalau memang seperti itu Tuhan maksud kita ini gak mengalami pertumbuhan dalam dia gitu kan selama di muka bumi ini. Kalau hanya untuk melarikan diri hidup ini, melarikan diri dari dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Pulang aja lah gitu. Jadi mereka menantikan, oh Tuhan cepatlah, terangkatlah. Terangkatlah, kapan terangkat, kapan terangkat. Karena nggak terangkat-terangkat, bisa-bisa stres bunuh diri, saudara. Iya. Itulah orang yang tidak pernah makan firman
makan daging. 5 menit lagi. Saya baca, belum sempat saya baca. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara di sini, saudara, ini benar-benar Tuhan Allah dibilang itu sudah sampai dibuat Tuhan Allah. Bukan Tuhan aja, Tuhan Allah. Kalau kita bahasa aslinya, aduh terlalu panjang. Jadi nggak usah bahasa asli. Ya, karena Tuhan juga sedang meninggalkan mereka kan karena mereka tidak menerima kedatangan Tuhan. Jadi jangan kita yang sok-sok ini kan, supaya asli, supaya ini kita kembali ke bahasa asli. Mereka itu tidak percaya kepada Tuhan yang akan datang. Jadi kalau ini dalam bahasa kita sajalah Tuhan Allah sudah. Kalau kita diizinkan pakai seperti kemarin terjemahan lain, oke, bisa. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Apakah mereka tidak punya Alkitab? Alkitab sudah tersebar di mana-mana. Sudah tersebar. Seperti kemarin saudara, yang saya bilang teman saya itu. Jadi ada dari jemaat dia yang mereka mau mencetak Alkitab sendiri. Dan ada logonya yayasan mereka. Dan mereka akan bagi-bagikan. Sampai dia punya usaha di sini harus ditutup gitu kan karena pergi pelayanan. Wah, itu kan mulia ya. Tapi ada logonya, men. Ada logonya sendiri gitu. Bukan Alkitab murni gitu kan, dicetak aja biasa gitu. Kan katanya kan mau membagikan firman. Cuman ada logonya. Itu kan kerajaan sendiri kan. Sudah. Tapi saudara, saya pikir begini. Emang kalau mereka punya Alkitab itu gimana? Saudara, bukankah kita ini adalah Alkitabnya Tuhan? Tahukah saudara? Semua yang saudara dengarkan ini. Saudara, nampaknya saudara setelah saudara mendengarkan ini, nampaknya nanti saudara lupa kan? Tapi tahukah saudara, begitu saudara menyatu dengan dia, semua yang saudara dengarkan ini tinggal dalam saudara. Iya, tinggal. Itu pola Tuhan itu seperti itu, saudara. Sekarang tahu nggak, semua yang saya baca dulu, walaupun saya lupa, saya rasanya sudah baca berkali-kali, karena supaya saya tidak melupakannya. Kemana saya pergi, saya baca. Tapi tahu nggak sekarang, rasanya semua itu yang pernah saya baca, mau isi Alkitab itu, rasanya ada semua. Kapan saja dikeluarkan oleh Tuhan, bisa. Itu sebabnya saudara, saya setiap hari jadi begitu, misalnya kalau saya malam gitu ya, merenungkan ada kebenaran gitu ya. Wow, rasanya ini pengen mau saya sampaikan. Tapi Tuhan dalam hati begini, udah nggak usah kamu catat. Karena begitu dicatat, itu nanti saudara sedang membatasi Tuhan. Jadi sampai setiap hari begitu mengucapkan, ini makin terbiasa saudara. Barulah saya sadar bahwa Tuhanlah yang mengajari kita. Istilahnya begini, nggak sempat istilahnya ya, nggak sempat jadi misalnya tinggal di dalam kita. Karena kalau dia tinggal dalam kita, saudara, firman itu begini saudara, dia akan membuat orang yang menerimanya, mau nggak mau, pasti ada bangga diri. Pasti ada.
Makanya dikatakan mengosongkan dirinya. Jadi begitu selesai menghadap Allah, terima kasih Tuhan. Udah tidur. Tidur aja udah, lupalah sudah. Begitu mau mengucapkan sesuatu, itu menjadi baru. Ini jam 6. Lihat, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan berkata, demi Allahmu yang hidup, Haidan. Mereka berpaling. Karena apa? Ada satu kelaparan sampai mereka mengembara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ini yang sedang terjadi. Ketika sekarang media sosial dibanjiri oleh firman Tuhan. Tanda kutip. Tidak ada kehidupan di dalam. Tidak ada kuasa untuk mengubah. Bagaimana kita bisa tahu? Ada yang disampaikan dia ada kuasa untuk mengubah. Orangnya pun masih takut. Kan? Ketika dia ngomong, gak apa-apa. Bahkan saudara itu orang-orang yang ngeroh itu luar biasa kan. Menjaga dinamika roh gitu. Tapi dengan gegabah bilang nggak apa-apa, divaksin, dipasang chip pun nggak apa-apa katanya. Itu gegabah saudara. Itu terlalu menyombongkan imannya. Roh yang ada dalam kita jauh lebih sombong, nggak bisa kayak gitu. Itu tertipu karena masih ada dunia di dalam dia. Dia nggak sadar dia sedang ditipu, saudara. Makanya kelaparan dan kehausan akan firman, bukan akan makanan. Jadi kalau kita diizinkan dalam hal apapun gitu, untuk membuat kita bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan saudara nggak perlu menyimpan firman itu di kulkas saudara. Sehingga kapan saudara waktu saudara bisa buka makan kembali. Dia mau kita makan firman hari ini. Makanan yang segar setiap hari. Dan dia yang paling tahu makanan apa yang paling kita butuhkan. Di dalam perkataan ini saudara. Dan setiap hari kita bersekutu. Perhatikan cara saudara makan. Dan lihat. Ketika disuguhkan makanan oleh Tuhan. Nggak usah pilih-pilih. Ketika disuruh makan. Saudara hanya bilang begini. Gitu ya Tuhan. Gitu ya Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti. Tetapi perlahan tapi pasti. Saudara akan melihat hasilnya dalam diri saudara. Saudara menjadi semakin kokoh. Sangat berani. Itu Tuhan. Itu anugerah. Dan sesuai dengan waktunya. Kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan ketika kita dikatakan memerintah bersama dengan Dia, nggak ada lagi namanya unsur memegahkan diri di sana. Bukan karena kita berusaha untuk tidak memegahkan diri, tidak. Itu tetap masih ada usaha. Tetapi kalau firman-Nya yang bekerja menjadi daging dalam saudara, itu benar-benar saudara nyata sekali. Saudara akan mengerti Roh Kudus itu siapa, Bapa itu siapa, Tuhan itu siapa, firman itu siapa, 7 roh Allah itu siapa, 7 mata itu bagaimana. Ya, ada banyak hal yang saudara dijelaskan itu dengan terang benderang. Karena kita sedang ada di masa terang benderang. Jadi saudara untuk mengusir kegelapan,
terangnya itu harus semakin terang. Terang itu ada di mana? Di dalam kita sendiri. Haleluya. Baik, saudara, puji Tuhan, saudara. Akhiri sampai ketemu besok dalam ibadah. Ya, semua semangat, semakin melekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kau sudah menolong kami, memimpin kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Kami taklukkan pikiran kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.